fotonya banyak sama saya. Ada satu teman-teman wartawan itu saya pernah lihatkan itu foto. Dan pada saat saya ada di podcast itu saya lihatkan ini fotonya, foto yang terbaru. Sebetulnya itu tuh nggak usah dipedulikan ya, yang harus dipedulikan itu adalah sekarang Laura sudah sadar, dia mau Laura foto dengan siapapun, yang penting dia sudah sadar, dia sudah tahu apa yang dia lakukan kemarin adalah salah, ya sekarang udah sadar dan sudah mau dia foto dengan siapapun itu sudah tidak harus dipertanyakan lagi. Niki juga kemarin sempat video call sama Laura, dan Fadel juga membuat story mundur dari Laura, mungkin seperti apa nih? Ya harusnya sih siluman itu memang harusnya sadar sedari dini ya, sebelum dia mendekati anak saya, Laura, waktu dia masih di UK. Laura kan sekolahnya di UK, kalian tahu kan. Harusnya kan dia tidak harus masuk gitu kan ke kehidupannya anak saya. Harusnya dia sudah mengencam pendidikan dan sekarang harusnya dia sudah kuliah sebentar lagi kan. Karena masuknya siluman ini ya kan hancur semua masa depannya. Tapi ya sudah, yang berlalu biarlah berlalu, masih bisa ditolong. Yang penting Lauranya juga masih punya keinginan untuk melanjutkan sekolah. Ya sudah, saya sebagai orang tua, apa yang anak saya mau selagi itu positif akan saya lakukan dan akan saya support seperti itu. Mungkin boleh update sedikit kegiatan Luli di sana seperti apa sih Kak? Kegiatannya banyak, dia belajar. Memang Laura ini kan seperti yang saya bilang, dia anak yang sangat pintar, IQ tertinggi, makanya dia bisa berangkat ke UK itu bukan beasiswa atau dibiayai negara, tapi dia ikut uji tes yang akhirnya nilainya bagus dan akhirnya bisa berangkat gitu ya. Jadi Laura sekarang di rumah yayasan ini yang swasta ini memang dia sendiri yang ingin belajar, bahkan dia pengen ada guru dari luar juga supaya dia tidak terlambat sama pelajaran-pelajaran yang kehilangan di tahun-tahun yang lalu. Kan Niki ngomongin soal UK tadi, katanya ingin mensekolahkan kembali Laura di luar negeri, Ya. di tempat yang sama atau beda? Gimana kan Niki? Tergantung tesnya ya, karena kan lewat tes lagi, jadi tergantung. Tapi memang di sana sudah disiapkan, kalau misalkan dapatnya di UK lagi ya sudah disiapkan ada teman baik di sana yang memang akan menjaga, atau di mana negaranya pun belum tahu. Tapi kalau dia pilihnya UK atau dia pilihnya Amerika atau dia pilihnya Eropa, ya semua ada teman yang mau membantu untuk menjaga Laura di sana. Teman di asrama kan? Asrama. Bersyukur nggak sih Kak Niki melihat keadaan Lauli sekarang cenderung jauh lebih baik Kak? Jauh lebih tenang. Bersyukur ya, memang harusnya seperti ini kan. Cuman kan dari kemarin ini banyak yang menanggulangi apa sih kalau ikut-ikutan itu, banyak yang nunggangin. Akhirnya namanya Laura masih labil di umur-umur segitu kan, pengen tahu banyak hal, tapi dia tanyanya mungkin sama orang yang tidak tepat, atau dia didekatkan sama orang-orang yang tidak suka sama saya sebagai orang tuanya yang ingin menghancurkan lewat anaknya. Tapi sekarang kan sudah ada di genggaman, terus Laura juga makin kesini karena Laura juga sekarang udah bisa curhat sama Bang Fahmi. Dia sudah mengakui kesalahannya, dia tahu apa yang sudah dia lakukan, dia menyesal. Karena ya mungkin namanya manusia menyesal pasti di akhir, nggak mungkin di awal kan. Dia menyesal, harusnya dia sekarang sudah kuliah gitu kan, dia punya teman-teman yang bagus dulunya, sekarang jadi seperti ini. Ya sudah, buat saya tuh apapun yang masih bisa diperbaiki ya sudah diperbaiki saja gitu. Berarti memang keinginan Loli cukup besar ya? Terkait rencana Laura nanti akan itu seperti apa nih Kak? Iya, setelah besok ya. Setelah besok. Besok memang, kalian harus datang. itu memang keinginan dari Laura, sebentar. Keinginan dari Laura sendiri Salam. seperti apa? Apa nih satu? Keinginan dari Laura Ya, sendiri memang, atau keinginan dari dia. Karena Laura ini melihat beberapa postingan orang-orang yang menurut dia kok begini ya, padahal harusnya nggak begini gitu. Jadi dia mau bicara sendiri tanpa terpaksa. Dia kan Bang, Akankah bertemu tatap muka dengan para media atau di video by video atau seperti apa sih nanti konsepnya Rencananya. Teknis aja. itu teknis nanti dikasih tahu. Pokoknya besok, tunggu besok. Kalau Kang Semir itu datang ya baru akan ada press con. Tapi Kak Niki kenapa harus menunggu dari F dulu harus diperiksa baru melalui sketch up? Ya, kenapa? Itu strategi aja, nggak usah dicampurin. Saya suka hari ini mau bicara besok, itu kan nggak perlu ditanya kenapa harus besok. Jelas ada alasannya tersendiri.
untuk menyampaikan sesuatu. Jadi bisa testimoni, bisa juga respon, bisa juga melalui video. Dilihatlah nanti situasinya seperti apa. Yang jelas Laura sudah kembali menjadi anaknya Nikita Mirzani, itu yang terpenting. Nanti setelah selesai preskon, apakah nanti Laura akan tinggal bersama lagi dengan Kak Niki atau membutuhkan waktu lagi untuk di rumah yayasan? Kalau tidak ada hambatan, dia mau melakukan ibadah umroh dengan budenya. Mungkin reaksi adik-adiknya seperti apa nih? Kakaknya akan kembali Ya, lagi. bisa komunikasi kemarin lewat video call, ya menanyakan kabar, kakak Loli apa kabar, ya kayak gitu-gitu aja. Keinginan selain umroh apalagi sih Mi? Lewat mungkin cerita Keinginannya mah banyak, tapi kan harus dipilih-pilih mana yang bisa dijadiin kenyataan. dan fasilitas di rumah yang sekarang seperti apa sih mungkin yang bisa Fasilitasnya rumah aman yang kemarin sama yang sekarang itu beda. Kalau yang kemarin kan di bawah naungan negara ya Bang. Jadi ya seperti itu, anak-anak mungkin di dalam situ kurang banyak kegiatan, akhirnya suntuk, sumpek. Kalau di sini kan swasta, memang bukannya sosokan, sok kaya loh pas segala macam, tapi memang Laura di situ dititipkan bayarnya juga bukan yang murah, ya 2 digit ya untuk ditinggalin di situ, belum lagi ekstrakurikulernya, belum lagi kalau dia mau melakukan kegiatan yang lain, itu semua kita bayar. Terus juga manggil psikiater dari luar, dari rumah sakit yang sudah yang besar itu juga bayar. berarti memang kondisi Kak Rasman yang berusaha untuk kembali semuanya. Wah, Mustahil. mustahil. Kalau di sini mustahil. Kak, ada gak keterkaitan Bang Rasman kan sekarang lagi ke distract sama kasusnya dengan Hotman, ada gak keterkaitannya dengan perubahan Laura yang menjadi lebih baik? Adalah beda urusan itu. Beda urusan itu persoalan pribadinya Laura Iya, sendiri, ada urusannya ada sendiri. Oke, jauh banget. Jadi nggak ada keterkaitannya. Karena urusan Laura ini kan urusan hukum dengan seseorang yang terlapor, ada namanya. Kalau itu kan urusan pribadi dengan Hotman Paris, jadi kita nggak ada kaitannya. Tapi paling faktor paling besar terhadap perubahan Laura tuh Iya, karena apa? pendekatan ya, pendekatan setiap hari kita ajak bicara, ada psikiater juga, ada psikolog juga, semuanya. Ya alhamdulillah kali ini memilih orangnya tepat-tepat semua. Jadi perubahannya Laura menjadi lebih baik itu cepat. Ya, dan mungkin juga ya mungkin ditaruh di tempat yang lebih sejuk, kan di atas, kan dia dekat bukit ya Bang sekarang ditaruhnya. Jadi dapat udara yang sejuk, yang seger, mungkin juga bisa membuat pikirannya jadi lebih terbuka gitu. Lebih tenang. Apakah budenya juga termasuk berpengaruh? Oh iya, Bude itu alhamdulillah salah satu orang yang saya juga nggak tahu bahwa harus mengucapkan apa selain terima kasih, karena dia juga sangat amat membantu saya untuk proses Laura menjadi lebih baik dari yang sebelumnya. memang ada campur tangan yang luar biasa dari Iya, sosok dari Budi. Bude dan Pak De. Oke. Bukit berarti di luar kota ya lo? Di luar kota. Oh, di luar kota nggak di Jakarta. Ya. Kenapa pemilihannya harus di luar kota, tidak di Jakarta lagi? Apakah takut ada orang-orang yang akan datang? Nggak takut sih. Di rumah aman juga kan sebetulnya yang kemarin nggak bisa didatengin siapa-siapa. Cuma bisa kabur kan. Kalau di sini gede tinggi banget. Kalau mau kabur juga sulit, kecuali TNI mungkin yang udah latihan. Dan menghindari hal tersebut akhirnya memilih di luar Jakarta. Kalau di Jakarta itu kan panas ya hawanya. Gitu. Kalau di situ kan sejuk. Terus teman-temannya juga berbeda, bukan yang seperti di rumah aman sebelumnya. Kayak dicampurin sama siapa-siapa. Kalau di sini memang anak-anak yang membutuhkan pertolongan dari keluarga-keluarga yang memang bukan sembarangan. Jadi dia punya teman berkomunikasi, tukar pikiran tuh jadi lebih apa ya namanya, lebih terbuka gitu. Jadi nggak mandek otaknya gitu, karena ada teman yang bisa diajak ngobrol. Oke, thank you. Oke, Kak Niki. Terima kasih banyak. Bang Abi, terima kasih. Ya, Pak Abi, thank you. Nggak ada, terus aja ngoceh. Buat Fadel mungkin pesan-pesannya Kak. Untuk Kang Semir dan keluarga diharapkan besok hadir, jangan menyusahkan lagi kepolisian Jakarta Selatan. Jujur saya lelah, sudah 7 bulan ya Bang. Abang juga lelah, tadi juga nemenin sampai tidur-tidur. Jadi mohon dengan segala hormat untuk datang, jangan menunda lagi, karena kan sudah didengar juga dari Ibu Norma kalau besok dia tidak datang akan ada penjemputan paksa. Itu kan akan lebih malu. Kalau memang tidak salah, tidak melakukan apapun, datanglah. Karena besok juga saya akan datang.
Jam berapa? Abang Fahmi juga datang. Sore. Alasannya Karena ini adalah ketemu juga, akhir Kak. dari cerita 7 bulan. Kalau mau dibilang sedih, saya sedih sekali gitu. Karena 7 bulan ini menguras tenaga. Saya dibully, saya ini itu gitu. Tapi biar bagaimanapun Laura adalah darah daging saya. Dia lahir dari rahim saya. Jadi harus saya perjuangkan dan alhamdulillah selesai di esok hari. Gitu. Jadi jangan ditunda-tunda lagi karena udah capek pikirannya. Nih, akhirnya meledak. bisa sampai bilang selesai kan Niki? Ya lihat aja besok. Nih unek-unek yang sudah lama kayak meledak ya. Akan disampaikan nggak sih besok depan Fadil Nah. dan dimundurin? Enggak, saya akan pertemukan. Yang Yang jelas ada belajar dia. kita tidak akan pertemukan, yang jelas Niki besok ada di sini dengan saya mungkin sore. Tapi bukan dalam kapasitas untuk bertemu, tidak. Kami memang datang ada keperluan lain dan bersamaan kita juga ingin monitor proses pemeriksaan besok karena yang mempunyai kepentingan adalah kita sebagai pelapor dalam perkara ini yang lagi mencarikan keadilan buat anak. Seperti itu. Oke, Oke, yuk. Ami, memang mau ingin mempenjarakan FS atau seperti apa sih Mi? Ingin buat Ya kalau gue udah laporin orang ke polisi kan berarti penjara dong. berarti pengen bajoren. Siapa yang gue laporin gak dimasukin penjara? Nah, ya udah. berarti yakin nih, Bisa jalan nggak? Yakin, berarti yakin nih kayaknya. Berarti yakin nih masuk nih Mi. Yakin. Ntar juga tahu. Nanti pas preskon ada kok. Keluarga. Ami, Sore ya. Niki berarti Ami, berarti Laura sudah ada di Jakarta kan Niki? Laura masih di luar kota. Masih ada pengaruh-pengaruh masa lalu kan? Ya, sometimes dia nangis kayak kenapa harus begini. jadi tapi lu kecewa apa sih sama FS sampai akhirnya membuat laporan polisi? Dulu kan bersahabat nih. Kok ikut campur anjir. Oh, ikut campur. Thank you ya. Oke. Bang, 2 menit aja bang, sini bang. 2 menit aja. 2 menit. Apa 2 Bang, menit? tadi agenda malam ini seperti Agenda apa sih? malam ini Nikita diperiksa terkait dengan laporannya Sini boleh pak? dugaan tindak pidana pencemaran dan fitnah ya, pencemaran nama baik, di mana Nikita diperiksa ada postingan-postingan dengan terlapor yang tadi diperiksa itu dalam proses lidik. Terlapornya siapa bang? Lidik dalam proses lidik, tanya sama Apakah inisial RAN? dalam lidik. Prosesnya seperti itu. Seperti apa? Cukup lama kita diperiksa. Selanjutnya itu nanti kita besok saya sama Nikita insya Allah sore ada datang di sini sekaligus memantau, mengikuti, memperhatikan sekaligus ingin mengetahui proses pemeriksaan terhadap seseorang yang dilaporkan oleh Nikita Mirzani terkait dengan dugaan tindak pidana yang menimpa anaknya. Oke, Insya Allah sore. Bang update bang terkait laporan NM terhadap FS sendiri. Tadi yang diperiksa terkait laporannya itu sidik ya. Jadi yang dilaporkan dalam lidik istilahnya, dalam lidik. Akunnya siapa bang? Akunnya bang? Waduh, saya nggak mengikutin. Yang jelas ada postingan, ada foto ya. Iya, itu Ya, ada dari foto. akun mana bang? Atas Seperti nama bukan siapa nama bang orang akunnya, Bang? akunnya, bukan nama seseorang misalnya si A, si B, si C gitu ya, enggak. Tapi ada seperti sebutan-sebutan. Saya nggak perlu jelaskan karena itu bagian dari proses. Yang jelas besok sore nih kita di sini sekaligus untuk memantau, mengikuti terkait dengan laporannya dia terhadap seseorang yang diduga telah melakukan dugaan tindak pidana sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak terhadap anaknya yang bernama Laura Mirzani Mawardi. Ada berapa pertanyaan tadi bang? 18, seingat saya ada 18 pertanyaan tadi. Bang. Yang jelas yang tadi diperiksa itu laporannya Niki, terlapornya dalam lidik.
Oke, Bang, terkait laporan terhadap FS sendiri, Bang, laporannya apa aja, Bang? Saya belum, saya yang hari ini yang proses itu saja. Bang, Yang terjadi di depan saya yang saya bisa jelaskan. Bang, ini kan kasusnya laporan NM ke Fadil ini kan sudah proses 7 bulan ya. Bisa dibilang ini apa sih yang ingin Abang harapkan gitu? Apakah emang untuk si V-nya sendiri segera memberikan keterangan sebentar-bentar Tetapkan Kalau Anda mengalami keadaan seperti ini, apa yang Anda inginkan? cepet kelar. Terus kalau menimpa Anda, statusnya gitu, Bang. Seadil-adilnya. enggak, kalau ada anak Anda menimpa seperti ini, apa yang Anda inginkan? Seadil-adilnya aja. Apa? Terus setelah itu apa lagi? Ya udah, Anda jawab sudah pertanyaan. Oke, Bang. Terima kasih, Bang. Kami kami bayar kas kan? Iya. Ya, betul. Iya, oke siap. Ya, baru saja selesai mewawancarai Nikita Mirzani. Dan Bang Pamit. Bang Iman, video tadi. Jangan lupa like and comment and subscribe. Tadi sudah dijelaskan oleh Bang Fahmi terkait agenda hari ini, pemeriksaan atas laporan terhadap sebuah akun atau cuitan dari seseorang media sosial. 18 pertanyaan. Jadi sempat Nikita Mirzani hampir meneteskan air mata karena merasa lelah selama 7 bulan menjalani proses pelaporan untuk kepentingan anak. Sekian dan jangan lupa like dan komen.